itu juga normal. Dan gak usah takut sama tentangan-tentangan dari buzzer-buzzer. Kalau kita teliti baik-baik, itu opini buzzer tuh jelek-jelek, seperti tolol-tolol. Yang normal. Jadi buzzer tuh tolol-tolol gitu ya? Bang, saya bisa bilang, izin ya buzzer ya, saya bisa bilang, saya kenal beberapa di antara mereka. Oke. Dan emang tolol bang. Saya tuh lagi ingin mencoba untuk mengingatkan kita semua bahwa kecenderungan kita untuk menyalahkan politisi itu salah sasaran. Orang paling nyalain, oh DPR korup, tapi kan DPR ada yang milih. Yang milih kan rakyat. Kita yang harus lebih baik sebagai sebuah rakyat. Karena itu saya bertanya, kalau Anda berpikir mood hari ini, apa yang Anda pikirkan? Mood? Ya, mood hari ini, apa yang Anda pikirkan? Sejujurnya sih, saya lagi happy bang. Kenapa? Saya setiap kali pulang ke Jakarta atau lagi di Jakarta tuh happy karena di New York, saya kan udah, ini kan masuk tahun ketiga, udah 2 tahun lebih. Itu kehidupan saya tuh beda sekali. Nggak punya teman sebanyak ketika di Indonesia, nggak punya kesempatan untuk ngobrol, nggak main, nggak sosialisasi gitu. Hal sama untuk anak-anak saya dan juga istri saya karena ini tempat yang baru. Jadi setiap kali saya di sini tuh saya riang. Tapi badannya capek. Badannya capek tapi hatinya riang, ketemu orang, kenalan sama orang baru. Jadi kalau ngomongin mood saya pribadi, saya sebenarnya lagi happy ketemu orang. Tadi saya habis ketemu teman lama saya, Fedi Nuril. Dia kan juga cukup Fedi Nuril. Fedi ya? Iya. Yang ayat-ayat cinta. Betul, cukup aktif dia. Terus ngobrol sama dia 1,5 jaman. Jadi kalau moodnya lagi menyenangkan, walaupun harus saya akui secara badan sih kurang seger. Iya. Karena capek, masih jet lag. Saya tadi pagi bangun 3:30 nggak bisa tidur lagi. Ya. Tapi ya hati sih bahagia, badan yang nggak bisa bohong. Alasan ke New York, pindah New York tuh kenapa ya? Ya karena sebenarnya kan nggak perlu ya. Kan tadi kan saya bilang pengen belajar stand up. Sebenarnya sih nggak perlu juga. Tapi kalau boleh, ini terdengar aneh ya, tapi untuk orang yang suka mendaki karir, pendakiannya itu mulai melandai gitu loh bang. Iya. Di Indonesia gitu. I know. Jadi saya ingin mendaki lagi dan almarhum ayah juga pernah bilang, jangan pernah merasa sampai, karena kalau kamu merasa sampai, kamu berhenti gitu. Tapi kan dunia jalan terus, kamu berhenti yang lain pada jalan. Jadi jangan pernah merasa sampai. Dan perjalanan yang mulai melandai ini dengan mudah membuat saya merasa kayak saya udah sampai. Saat ini bang, nggak ada pelawak lain yang manggung di Istora Senayan di depan 7.500 orang, nggak ada. Jadi mudah sekali untuk saya bilang udah nyampe nih ya saya gitu. Padahal saya nggak pengen. Jadi saya butuh mendaki lagi. Kebetulan ya Amerika Serikat kan puncak gunung Indonesia kan kaki gunungnya Amerika tuh. Iya. Saya punya ruang untuk mendaki yang lebih tinggi lagi gitu. Dan saya nggak ibarat mendaki itu nggak pernah ngelihat ke puncak, aduh jauh banget ya. Ya kita mah senang mendaki, mendaki aja, lihat kanan lihat kiri. Jadi emang insentifnya kebahagiaan aja sih bang. Senang mendaki, senang berjuang, senang stand up. Ya udah. Di sana sempat beli rumah ya? Enggak bang. Itu sewa. Mahal, sewa itu. Oh sewa. Mahal juga lagi. Kalau boleh tahu berapa sewa? Aduh, jangan bang, jangan. Kenapa saya nggak suka nyebutin angka? Karena pembicaraannya jadi geser ke angka. Di kita kan gitu kan bang. Sebenarnya karena saya juga pengen ke sana dan pengen sewa juga. Sebenarnya sewanya tahunan. Sewanya tahunan. Oke. Tapi bayarnya harus per bulan. Mereka nggak mau terima setahunan. Tapi kontraknya setahun. Jadi tapi flat ya? Iya flat. Oke. Terus harga yang saya bayarkan untuk tempat tinggal saya di Flushing di Queens itu kan saya 3 lantai, 5 tempat tidur, 2 kamar mandi. Gede sekali. Iya lumayan. Tapi dengan angka yang sama, kalau di Manhattan cuma dapat apartemen 2 kamar. Oke. Jadi tergantung kita tinggal di mana. Itu berapa kilo dari New York? Jauh bang. Sejauh. Saya kalau
Kalau naik transportasi umum dari rumah saya untuk ke Manhattan, Ya. dari Queens, dari Flushing, itu 1 kali bis, 2 kali kereta, 1,5 jam. Oke. Jauh rumah Kalau saya. kilometernya? Saya nggak tahu hitungannya. Apalagi mereka pakai miles ya. Oke. Cuman makanya setiap kali saya berangkat untuk Kalau miles kan tinggal 1,5 kilometer aja. Iya sih. Ngitung yang males saya. Akhirnya saya kalau udah keluar ya udah, mumpung lagi di luar ya udah total-totalan aja. Open mic sebanyak-banyaknya gitu. Karena memang jauh dari rumah saya. Saya lihat itu ada itu. Wah, ini honor pertama itu $30 gitu. Iya betul. Kok abang tahu sih? Loh kan saya nonton. Oh, aduh malu juga saya. Kan saya kalau ini honor pertama. Ya saya lihat kan saya langsung saya hentikan dan saya screenshot. Wah, itu $30. itu honor resmi saya pertama. Setelah saya dapat visa O1, visa Ya. untuk kerja. Honor pertama saya itu $10. Setelahnya ada yang lebih kecil lagi. Saya pernah dibayar $2. Oh, Sering oke. nggak dibayar stand up. Kapan itu yang $30 ya? Kayaknya itu sekitar bulan, saya mau bilang itu bulan September mungkin. September 2023. 2022. Oh, 2022. Iya. Oke. Sekitar bulan September. Jadi karena saya berjuang lama dan Iya. nggak pernah dapat duit, sekali aja dapat duit itu, dunia alhamdulillah nih. Oke. Kecil-kecil juga duit pertama di Amerika gitu. Jadi buat saya itu momen aja. Loh, kan Sampai sekarang uangnya masih ada di dompet. Oke, berarti kan mantap dong makan tabungan selama ini ketika di Amerika. Betul. Betul sekali. Dan udah mulai surut tabungannya. Kayak saya bayangkan penghasilan YouTube kan nggak apalagi sekarang ya nggak bisa diandalkan apalagi untuk hidup di Amerika. Betul, kan. betul. Ya. Gitu. Emang ada penghasilan lain, salah satunya balik ke Jakarta untuk nyangkul, ada pekerjaan, Iya, itu iya. uangnya dibawa ke sana. Karena memang karir saya di Amerika masih butuh investasi gitu. Iya. Cuman emang itu yang perlu dilakukan karena keyakinan saya adalah kalau saya konsisten, insya Allah nyampe juga apa yang saya cari gitu. Jadi udah nggak apa-apa kita cari caranya aja untuk bisa bertahan. Yang dicari apa? Cita-cita saya tuh pengen bisa ngembangin karir stand up comedy saya sampai level saya bisa hidup dari stand up. Oh, kalau oke. sekarang kan saya hidup dari YouTube, dari penghasilan saya di Comika, dari job-job lain, dari show stand up gitu kan. Dan Amerika kalau udah terkenal bisa begitu. Harusnya begitu. I see. Karena pusat nggak usah di Amerika, di New York aja. Kalau saya udah besar di New York, saya besar di Amerika. Oke. Kalau saya besar di Amerika, harusnya besar juga secara internasional gitu. Tapi memang betul pendakiannya tuh tinggi dan nggak jelas. Tapi ya udah kita mah konsisten aja. Saya lihat itu ada jadwalnya ke Paris, ke Betul, mana Bang. gitu, Iya, ke Vancouver, betul. Kanada. Saya lagi ada show dalam bahasa Inggris. Oke. Judulnya 10,000 Hour. 10,000 Hour Oke. itu inspirasinya dari buku Malcolm Gladwell. Iya. Dia bilang if you wanna be a master at something, you do that thing for over 10,000 hour. Oke. Nah jadi ceritanya nih ini adalah bagian dari 10.000 jam saya. Itu dia bikin diri sendiri aja. Iya, target. Nanti dihitung berapa gitu. nggak benar-benar dihitung, nggak tapi letterlux ceritanya gitu. ini bagian dari proses. Dan ini adalah tur bahasa Inggris saya, makanya kebanyakan di Amerika, di Eropa. Let's say kalau misalnya mereka ngundang, itu biaya sendiri. Oh, dibayarin mereka. Oke. Pokoknya mereka ongkosin transport, Ya. hotel, aman lah. Tapi saya kemana-mana, nggak cuma kota-kota besar. Salisbury itu kan kota kecil. Iya. Jadi ya pokoknya asal ada yang mau nanggap saya berangkat ke sana. Bawa materi stand up saya yang bahasa Inggris, stand up selama sejam. Oke. Jadi tahun ini turnya dalam bahasa Inggris. Ya. Tahun depan Mens Rea, maaf, Bahasa itu Indonesia. bahasa Indonesia dari April sampai Agustus 2025, tapi penjualan tiketnya dari 10 Agustus 2024. Berarti tahun depan akan di Indonesia lebih banyak. Akan banyak di Indonesia, betul. Oke, tapi tetap bolak-balik. Iya, tapi kelihatannya setelah saya selesai Mens Rea di Indonesia Arena tahun depan, saya bakal lama di Amerika karena mau apply green card. Oke. Sekarang Sekarang dengan visa. O1. Oke, visa kerja ya. Visa kerja untuk entertainer. Berapa lama berlakunya visa kerja? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oke, jadi bisa bolak-balik begitu ya. Iya, betul. Bisa perpanjang, tapi saya pikir tanggung perpanjang daripada perpanjang langsung aja bikin green card gitu. Iya. Nggak pindah warga negara sekalian. Enggak bang, saya WNI selalu. Orang padanya, bang, abang Panji pindah ke Amerika Serikat mau pindah warga negara ya lah. Sintayong aja kerja di Indonesia tetap orang Korea. Enggak mesti pindah negara kan. Istri, anak di sana juga? Di sana bang.
Anak berapa? Satu. Dua. Oh, udah 2. Yang satu tahun depan kuliah, yang satu 2 tahun lagi SMA. Wah, itu mantap semua berarti. Oh, tapi istri kerja nggak bisa ya? Nggak boleh. Ya, dia kan kebetulan entertainer, jadi dia masih nyiapin album, tetap rekaman gitu-gitulah. Oke. Abang mau nonton nggak show saya? Mau. Iya, masih lama, santai aja. Nanti saya siapin. Kalau orang lain beli tiket, Anda beli tiket. Kalau abang tiket gratis. Kalau Anda tiket di mensrea.id infonya. Jadi one day saya pernah mau diajak Ahmad Dhani kan ke Palembang, bilang, wah dia habis Ngapain, nonton nih. Nonton show dia. Oh. Tapi tiba-tiba ada reuni di Bandung. Reuni itu kan memungkinkan kita mengenang CLBK kan. Jadi saya pilih ke Bandung daripada Memilih ketemu CLBK daripada nonton Ahmad Dhani. Luar biasa, romantis berarti. Jadi, luar biasa. Itu unfortunately ya. Itu makanya kalau susah sama Panji ya. Maaf bang. Panji, closing statement. Ya. Di RH Channel closing statementnya bisa 2 jam sendiri terserah. Karena kasih ruang seluas-luasnya buat Panji, silakan. Ya palingan banyak orang ngelihat saya tuh cukup punya banyak opini terkait politik. Banyak yang menyangka saya mau nyemplung ke politik. Tapi enggak sebenarnya. Buat saya yang saya lakukan tuh wajar dan harusnya lebih banyak orang yang melakukan apa yang saya lakukan untuk punya opini politik itu wajar gitu. Bahwa opini politik kita berseberangan dengan orang lain itu juga normal dan nggak usah takut sama tentangan-tentangan dari buzzer-buzzer. Kalau kita teliti baik-baik itu opini buzzer itu jelek-jelek, seperti tolol-tolol. Yang normal. Jadi buzzer tuh tolol-tolol gitu ya. Bang, saya bisa bilang izin ya buzzer ya. Saya bisa bilang saya kenal beberapa di antara mereka. Oke. Dan emang tolol bang. Bener deh, coba cek. Tolol itu semua. Ngapain takut sama orang tolol gitu intinya. Nah. Saya tuh lagi ingin mencoba untuk mengingatkan kita semua bahwa kecenderungan kita untuk menyalahkan politisi itu salah sasaran. Orang pada nyalain, DPR korup, tapi kan DPR ada yang milih. Yang milih kan rakyat. Kita yang harus lebih baik sebagai sebuah rakyat. Nah itu adalah usaha yang saya lagi jalanin, tapi karena saya seorang stand up comedian, maka usaha saya untuk mensosialisasikan ini hanya bisa lewat stand up comedy. Jadi kalau misalkan tertarik untuk menonton pertunjukan saya, mungkin ketemu juga sama Abang RH di sana. Tahun depan Mensrea akan ke 10 kota di luar Jakarta. Itu adalah Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Palembang, dan Medan. Baru di Jakarta di Indonesia Arena. 11. Total 11. Yang di Jakarta 10.000 penonton. Di luar Jakarta ada 10 kota. Karena ini adalah pertunjukan tunggal ke-10 saya. Jadi saya udah 10 kali bikin konser stand up comedy tunggal. Jadi penjualan tiket 10 Agustus 2024. Itu aja dari saya. Oke, melalui mensrea.id website. Oh, mensrea.id. Jadi mensrea itu jangan dibalik, mensrea ya. Iya, betul. Bukan area. Iya betul, jangan dibalik. Iya. Bang, makasih banyak ya, Bang. Oke, saya terima kasih juga Pak Panji ya. Izin Mudah-mudahan Bang, saya nggak bisa terlalu lama. Oh, it's okay. Ini bos saya mau bawa saya ke tempat lain untuk jualan di tempat lain lagi nih, Bang. Luar biasa ya. Tapi senang udah kita akhirnya berkenalan untuk pertama kali. Iya, mudah-mudahan sukses karirnya baik di Indonesia maupun Amerika Amin, Serikat Bang. ya. Thank you. Terima kasih banyak. Ya, di saudara sekalian, ya terpaksa kita bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang.